Halo semuanya, selamat datang di channel Hard Visa, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian trik kustomisasi layar utama terbaik di Opal Find X9 dan X9 Pro. Jadi, jika kalian bosan dengan tampilan dasar yang ada di sebagian besar ponsel, yang seperti ini, di mana semua icon tampil sama saja. Dengan berbagai warna dan beberapa widget, kita bisa mengubahnya dengan menggunakan opsi kustomisasi yang telah ditambahkan ke ponsel ini. Dan pertama-tama, kita akan mulai dengan toko tema yang sudah terunduh di ponsel Apple. Jadi, beginilah tampilannya. Kita akan masuk ke dalam aplikasinya, dan disinilah kita akan menemukan banyak tema yang berbeda, atau wallpaper, bahkan font dan hal-hal semacam itu, yang telah disediakan untuk ponsel. Jadi, kamu bisa langsung menginstalnya di ponsel tanpa harus melakukan apapun. Jadi, kamu bisa langsung milih tema, cari tema yang kamu suka, lalu tekan terapkan untuk mengunduhnya. Sekarang, mari kita coba cari yang bagus. Yang ini terlihat cukup menarik, low poly. Jadi kita tekan-tekan. Perlu diingat bahwa kamu harus sudah masuk agar ini bisa berfungsi. Jadi, kamu perlu menghubungkan akun Oppo-mu ke ponsel. Dan setelah kamu menekan terapkan, wallpapernya, seperti yang bisa kamu lihat, hasilnya akan terlihat seperti ini. Wallpapernya sendiri terlihat bagus, tapi menurut saya ikon-ikonnya bisa sedikit lebih baik, dan layar kuncinya juga cukup menarik. Sekarang, mari kita lanjut ke ikon-ikonnya. Misalnya saya ingin mengganti ikon-ikon ini dengan lain. Untuk melakukannya, kita cukup mengaktifkan mode pengeditan wallpaper dengan menahan di area kosong mana saja di layar, bisa di antara aplikasi atau di bagian bawah. Jadi seperti ini, dan beginilah tampilannya. Dan sekarang, untuk mengganti ikon, kita akan masuk ke wallpaper dan gaya. Lalu kita tekan pada ikon. Di sini, kamu akan menemukan banyak ikon yang sudah terpasang di ponsel ini. Jadi ikon-ikon ini ada di sini. Kamu bisa menemukan lebih banyak lagi dengan menentukaninya. Dan itu akan membawamu, sekali lagi, ke toko tema. Di sini kamu bisa menemukan ikon-ikon lainnya. Tapi untuk sekarang, mari kita gunakan yang default dulu. Saya akan menggunakan Torsic. Dan pilihannya, untuk menyesuaikan, preset icon yang berbeda memiliki pengaturan yang berbeda untuk setiap preset. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat, misalnya, Flux memiliki warna yang berbeda, dan shadow serta material semuanya terlihat cukup berbeda. Jadi, mari kita mulai dengan klasik. Dan kita punya beberapa opsi, misalnya seperti semua ikon gelap, yang akan membuat ikon-ikon dalam mode gelap. Pertama-tama, tampilannya harus menginstal tampilan ikon terlebih dahulu, tapi setelah itu, tampilannya akan langsung diterapkan. Lalu kita punya Art plus Icons, yaitu ikon-ikon yang pada dasarnya didesain ulang. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ada beberapa perubahan kecil. Misalnya, logo Spotify berubah cukup signifikan, tapi memang seperti itulah fungsi dari opsi ini. Kemudian ada opsi Icon Itself, yang pada dasarnya hanya mengubah ukuran icon. Seperti yang bisa kamu lihat. Lalu ada opsi Around the Corner, yang memungkinkan kita mengubah tingkat kelengkungan sudutnya. Yang saat ini diatur ke ekstra besar. Tapi kita bisa mengaturnya sesuai keinginan. Namun, jika kamu ingin menghilangkan nama aplikasi sepenuhnya, kita harus keluar dari mode icons. Jadi, tutup saja. Tekan batal di sini atau terapkan jika kamu sudah puas dengan perubahannya. Jadi, saya akan menekan tombol terapkan. Lalu, kita akan kembali ke mode pengeditan lock screen dengan menekan area kosong, lalu memilih home screen. Atau di sini kita punya opsi sembunyikan nama icon. Jika kamu mengetuk tombol itu, semua nama ikon akan disembunyikan, dan hanya ikon-ikonnya saja yang terlihat, yang tampilannya jadi lebih rapi. Lalu, kita juga punya opsi di sini, yang memungkinkan kita mengubah jumlah kolom di lock screen. Seperti yang bisa kamu lihat, jauh lebih banyak aplikasi yang bisa masuk di sini, jadi kamu bisa memasukkan 5 aplikasi dalam satu kolom. Saya lebih suka 4 karena membuat icon-iconnya terlihat lebih simpel dan tidak terlalu ramai, jadi saya akan menggunakan yang itu. Lalu mari kita kembali ke mode ini di sini. Dan kemudian kita juga punya widget. Widget pada dasarnya adalah ikon-ikon kecil yang khusus untuk aplikasi tertentu agar bisa menampilkan informasi tertentu. Jadi seperti widget utama di sini, misalnya widget waktu dan widget Google. Jadi kamu bisa mengetuk widget Google untuk langsung membuka aplikasi dengan aksi yang sudah kamu pilih. Kamu bisa melihat waktu, mereka bisa bersifat dekoratif. Bisa juga bersifat dekoratif atau bahkan fungsional.
Jika kamu ingin menambahkan widget sendiri, kita akan memilih salah satu widget. Dan widget hanya bisa digunakan dengan aplikasi yang sudah terpasang di ponselmu. Jadi, jika kamu ingin menggunakan widget dari suatu aplikasi, kamu harus menginstal aplikasi tersebut. Dan mari kita pilih misalnya musik. Jadi, misalnya saya ingin album saya ditampilkan, kamu bisa menggunakan Apple Music, Spotify, atau aplikasi musik biasa. Saya akan menggunakan yang ini. Jadi, kita bisa nampilkan judul lagu yang sederhana, nama artis, dan tombol rewind atau tombol pemutaran. Atau kita bisa milih yang sedikit lebih besar, yang menampilkan sampul album lebih besar, dan widgetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, saya akan menambahkan yang kecil ini dengan menekan tambah. Dan kamu bisa melihatnya di sini. Tapi jika kita buka mode pengeditan lagi dan menyeretnya seperti ini dengan menahannya, dan cukup seret kemana saja, kamu bisa meletakkannya di mana saja. Jadi, saya akan meletakkannya di sini. Menurut saya itu terlihat bagus. Dan kemudian kita bisa keluar saja untuk menerapkannya. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang sudah berfungsi. Jadi begitu saya mulai memainkan musik, ini akan berubah. Dan saya bahkan bisa mulai memutar musik dan menjedanya hanya dengan menekan widget tersebut. Jadi, ginilah cara kerja widget. Dan sekarang, misalkan kita ingin membuat folder seperti ini, tempat terdapat aplikasi-aplikasi ringkas, yang dapat Anda ketuk langsung untuk mengaksesnya, seperti yang Anda lihat. Dan kita juga bisa mengakses folder itu sendiri dengan menekan bagian kanan bawah folder untuk membuka semua aplikasi yang tersedia. Jadi, jika Anda ingin menggunakan folder seperti ini, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat folder itu sendiri. Dan untuk melakukannya, cukup pilih aplikasi-aplikasi yang ingin kita tambahkan ke dalam folder, seperti itu. Lalu tekan buat folder, dan folder seperti ini akan langsung dibuat. Dan kita bisa menyeret icon-icon ke dalam folder, atau memilih beberapa icon sekaligus, dan menyeretnya ke dalam folder lalu melepaskannya. Dan begitulah cara kita membuat folder biasa. Jadi, beginilah tampilan saat kita mengeluarkan item dari folder. Kita akan kembali ke mode pengeditan lock screen. Pilih aplikasi yang ingin Anda keluarkan, tahan, lalu lepaskan saja di mana saja di lock screen seperti itu. Tapi, jika Anda ingin membuat folder kita terlihat seperti ini, di mana folder tersebut bisa diakses dari mana saja, kita perlu keluar dari mode pengeditan. Jadi, cukup di layar utama seperti biasa. Lalu, cukup. Seperti yang Anda lihat, ini membuat folder terlihat sama seperti yang satu ini, di mana kita bisa mengetuk aplikasi apapun, dan aplikasi itu akan langsung terbuka. Jadi, begitulah cara membuat folder-folder yang lebih besar ini. Dan begitulah cara menggunakan kustomisasinya. Jadi, itu saja secara keseluruhan. Saya harap video ini membantu Anda dan jangan lupa untuk like dan subscribe.